Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah hari ini kita kedatangan orang yang sangat spesial yang sebagian besar kaum muslimin mengenal beliau insyaallah ya. Namun sebagiannya lagi mungkin masih mencari-cari tahu siapa nih beliau ini. Di sini dari studio At-Thaibah TV kami perkenalkan kepada para pemirsa kaum muslimin dan muslimat sekalian. Di studio kami kedatangan tamu yang sangat spesial, Ustadz Khalil Bustami. Ahlan wa sahlan di Jambi, Ustaz. Masya Allah. Mungkin bisa sedikit antum ceritakan tentang atau bentuk perkenalan lah gitu, Ustaz. Untuk sebagian mungkin kaum muslimin yang belum kenal atau yang sudah kenal biar lebih tahu lagi gimana kiranya Ustadz Khalil Bustami. Baik. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'du, ikhwatal Islam, ikhwatal iman, Ustadz berdua yang baru kenal tapi insyaallah langsung mahabbah bainana wa bainakum insyaallah. Jama'an Allah fil jannah. Allah yabarik fikum jami'an. Alhamdulillah, satu kehormatan bagi saya untuk hadir di majelis ini karena insyaallah dakwah kita sama dan niat kita ikhlas untuk memberikan sesuatu yang terang bagi umat Islam secara umum dan secara khusus insyaallah nanti akan kita bicarakan khusus panjang lebar. Masya Allah. Saudara tua. Insyaallah. Mereka saudara tua. Adapun perkenalan dari saya insyaallah juga tidak terlalu kita panjang lebarkan. Yang penting sudah dianggap cukup nanti nggak tahu cukupnya berapa. Baik, kalau saya pribadi tadi sudah disebut nama Khalil Bustami, lengkapnya adalah Khalil Asy'ari. Bustami itu nama bapak saya, Nuruddin Bustami. Nuruddin Bustami. Asal saya asli Madura. Masya Allah. Lahir di sana, kecil di sana, sekolah mulai SMP, SD sampai SMP, MTS. Keluarga saya, ya alhamdulillah bapak saya juga santri, kiai. Masya Allah. Dari Nahdiyin. Masya Allah. Jadi Gus ini ya. Gus Khalil ya. Gus Khalil. Gus Khalil ya. Kalau di Madura itu bukan Gus. Gus itu Jawa. Jawa. Madura Lora. Lora. Ya. Ra Khalil gitu. Lora. Lora Khalil. Tapi saya ini memang dari kecil sudah oleh bapak saya istilahnya dibawa masuk ke salah satu aliran keagamaan di Indonesia ini. Bukan madzhabul arba tapi aliran khusus. Aliran ya, beda ya. Ada aliran. Yaitu yang dulu kita sering dengar namanya adalah Islam Jamaah. Islam Jamaah atau sebelumnya ada Darul Hadis. Ini karena begitu Darul Hadis Islam Jamaah. Saya masih kecil, kemungkinan seingat saya saya kelas 3 SD. Jadi saya sudah mulai saat itu sudah istilahnya didikan itu sudah didikan dari Islam Jamaah. Ya, walaupun dari bapak saya langsung, tapi sudah kental dengan didikan mereka, yaitu doktrin yang ditanamkan untuk semua cabai rawit kalau di Jawa sana. Bibit unggul. Iya, betul.
Jadi saya mendapatkan keilmuan yang sifatnya umum itu hanya nahwu sorof waktu kecil. Saya masih kecil kelas 3 sudah hafal amsilah tasrifiyah. Hafal itu. Kemudian jurmiyah ya bekalnya itulah. Lain dari itu sudah masuk didikannya Islam Jamaah. Nah, maksudnya nanti kita akan rinci insyaallah di akhir. Dari situ saya lulus SMP langsung dipondokkan di pondoknya Islam Jamaah di Jawa Timur, di Kediri, di Purungan Kediri, itu pusatnya Islam Jamaah. Dalam masa kurang lebih 6 bulan saya sudah berhasil lulus jadi di sana ada ikhtibar, bukan santri, jadi saya masuk kelas khusus gitu ya. Kelas khusus akselerasi lah. Masya Allah. Percepatan. Jadi naik tingkat langsung. Ya. Kalau umumnya mereka paling tidak misalnya tulis Arab, mereka katakan ada kelas namanya bahasa pekon. Tulisan Arab pekon itu ya. Arab pekon itu 1 bulan. Saya hanya sehari 2 hari naik sudah. Masya Allah. Naik kelas bacaan mereka umumnya sampai 2 bulan 3 bulan, saya ya seminggu Selesai. Masya Sudah masuk di mereka katakan kelas makna. Mereka zaman itu punya himpunan kecil-kecil itu ada 13. Ada istilahnya khataman himpunan dalam masa 1 bulan lebih sedikit. Jadi kebetulan saya ikut itu dalam 1 bulan lebih sedikit khatam. Setelah itu di pondok tersebut ada khataman Al-Quran, makna keterangan tafsir cepat 1 bulan Ramadan. Jadi praktis saya sekitar 4 bulanan itu sudah khatam materi semua. Masya Allah. Al-Quran itu atau? Ya, untuk istilahnya untuk mereka itu mubalik awal lah. Mubalik awal. Modalnya itu sudah khatam. 2 bulan 3 bulan kemudian saya ikut ikhtibar, namanya ikhtibar, dan lulus. Nah, lulusannya itu saya langsung ditempatkan di pondok itu sebagai ustadz kecil. Belum balik. Belum balik saya. Belum balik waktu itu. Masih kecil. Mungkin Kira-kira umur berapa tuh Ustaz? Mungkin 15 atau 14. Karena tadi percepatan terus ya, jadi ya, saya belum balik. Ya, mungkin karena nilai ya bagus, penyampaian bagus, saya diangkat jadi ustadz paling kecil, Ustadz termuda. Ya, dan masuk di namanya, jadi di antara ustadz itu ada kelompok-kelompok juga. Ada namanya mubalik yang memang dicalonkan sebagai generasi penerus ulama yang akan yang ada di level ulama tertinggi lah mereka. Calon ulama ya. Ya, mereka sebutkan dengan istilah Paku Bumi. Paku Bumi ya. Balik. Mungkin ada maksudnya biar tertanam terus ya. Bakal jadi Jibal Rasiat. Gunung-gunung yang menancap kuat sehingga menurut mereka pergerakan mereka akan kokoh dengan adanya dengan penguatan dari ulama. Singkat cerita saya 88 sampai 95 apa itu, tinggal 7 tahun pondok itu mengajar. Ya, mengajar dan ya menghatamkan kitab-kitab besar. Ya tidak mengajar saja, ya di pondok ya jadi kalau di mereka itu jadi penerobos namanya. Penerobos muda-mudi termuda, saya terkecil. Saya sudah diterjunkan ke daerah-daerah untuk memberikan motivasi anak-anak muda. Penerobos namanya. Iya, penerobos. Unik juga ya istilah-istilahnya penerobos. Mereka punya istilah-istilah Banyak istilah yang tidak dikenal umumnya orang. Pada tahun 95 itu saya berangkat ke Mekah dengan biaya sendiri. Masya Allah. Karena ingin menghafalkan Quran. Karena selama 7 tahun saya ingin menghafalkan Quran, nggak bisa karena kesibukan yang luar biasa ya. Ingin menghafalkan Quran khusus, akhirnya saya berangkat tahun 95 ya. 95, 9 sampai 97.
Perangkat biasa sendiri Ustaz. Ya, tapi di sana ya tinggal di rumah, di rumahnya Islam Jamaah. Artinya biaya keberangkatan kebutuhan itu sendiri. Nah, akhirnya dalam 6 bulan 7 bulan saya sudah selesai alhamdulillah menghafalkan Quran karena bisa konsentrasi. Walaupun saat itu ya hanya mengambil istilahnya tabarruk tempat bakah yang nggak ke Masjidil Haram saya. Nggak ke Masjidil Haram. Kecuali kalau sholat Jumat atau apa. Artinya tidak bergabung di halaqah Masjidil Haram enggak. Karena dilarang. Masjidil Haram itu sudah bukan sudah tidak murni bahasa. Tidak murni lagi bahasa. Tidak murni lagi, nggak boleh. Jadi ke sana hanya tawaf, salat, pulang. Salat pun sendiri Ustaz ya sebenarnya ya. Atau ikut imam sana? Ikut tetap ikut imam. Tetap ikut. Terus hanya awal-awal hanya Masjidil Haram yang dibolehkan. Jadi kalau orang mau sholat masjid-masjid yang lain Mekah, Madinah itu nggak boleh. Masjidil Haram, Masjid Nabawi sama Masjid Mekah saja. Ini sebentar Ustaz, menarik ini. Berarti di Mekah itu memang ada juga di sana. Ada banyak tapi orang Indonesia ya. Iya, maksudnya orang Indonesia kontrak. Tapi dia masuk dalam. Iya, dari Indonesianya mereka sudah dari Islam Jamaah. Di sana mungkin ada yang guide teman-temannya gitu. Ya, supir pribadi, supir perusahaan, kerjalah TKW, TKI. Betul. Yang umum begitu, tidak ada satupun yang cari ilmu di sana. Iya. Semua thalibul fulus. Subhanallah. Berarti di sana itu belajarnya ya bukan di Masjidil Haram ya? Bukan. Jadi kalau di Islam Jamaah itu tidak ada belajar di Masjidil Haram, itu sudah diputus sejak zaman hanya pendiri pertama itu aja yang katanya yang murni. Lain dari itu sudah, kalau belajar di sana menyebabkan bahasa mereka menyebabkan murtad, keluar dari jamaah mereka. Padahal kita idam-idamkan belajar di sana. Semua orang tuh mau ke sana padahal gitu ya. Ini proses saya ibaratnya terbukanya kan di situ. Jadi 95 sampai 97 itu saya proses menghafal Quran ya, dengan memurajaah, mengulang mutalaah Sahih Muslim. Saya alhamdulillah 1 tahun, kemudian Zawajir saya baca sendiri, cerita-cerita dosa-dosa besar itu. Dengan istilahnya selalu memohon keberkahan, memohon hidayah. Ya sedikit-sedikit terbuka. Jadi agak penasaran gitu loh, kenapa kok dilarang? Kadang-kadang itu sambil tawaf ada majelisnya saya mufti di belakangnya makam Ibrahim. Kadang saya takut kan orang kedoktrin dari kecil kalau mendengarkan ke situ nanti kesesatan. Betul. Itu kan ngeri. Sambil tawaf gitu jalan, kadang-kadang dengar dalil yang juga biasa kita baca. Misalkan al jama'atu rahmatun wal firqatu adzabun, walaupun di Islam jamaah artinya lain. Enggak seperti umumnya orang mengartikan, ulama mengartikan. Tapi dalil itu ketika saya tawaf seret gitu. Nah, ini kok sama ya? Semakin penasaran. Misalkan lagi mengatakan tentang misalkan bahwa bid'ah itu ditolak. Bid'ah itu kan sering kita dengar itu di khutbah, dan di Islam Jamaah biasa dibacakan itu juga. Tapi di sana pengertiannya kan semua di luar mereka ahli bid'ah, enggak tanpa ampun. Tanpa koreksi, tanpa ampun. Pokoknya di luar mereka sahibu bid'ah. Iya. Nah itu, jadi kadang saya teringat ya sekarang ya, ketika tawaf itu saya jalan pelan sambil dengerin. Kalau duduk kan nggak boleh, sampai ketahuan ketahuan teman-teman di sana, wah habis sudah. Jadi kisah singkatnya 95 saya bertahan sampai 97. Murajaah 97. 2 tahun saja. Ya 2 tahun. Baru pulang kembali ke pondok Kediri tadi. Kediri Islam Jamaah ini.
Nah, di situ saya kan asalnya Mubalik Pakubumi. Ya. Kemudian Ponorogo tadi, Masya Allah. Luar biasa lah pokoknya detailnya. Terus pulang dari Mekah hafal Quran. Masya Allah. Al-Quran. Udah sudah Banyak istimewa. banyak. Siapa yang nggak mau kira-kira ya? Cerita singkat, pulang saya diambil menantu. Masya Allah. Diambil menantu sama siapa nih Pak? Sama imamnya Islam Jamaah yang kedua, Oh Allah. almarhum. Jadi artinya kembali tadi kan bibit unggul ini ya. Artinya dari Ya. awal memang sudah dipersiapkan ke sana Ya, gitu. betul. Kemudian tentunya mereka merasa senang bisa sampai belajar Ya. ke Mekah. Setidaknya kan orang kalau bilang Ya. belajarnya dari Mekah kan Dari Mekah, oh, itu kan framingnya luar biasa Lain itu. sudah. Iya. Ya, itu perjalanan takdir ya. Saya diambil menantu. Nah, setelah itu di Islam Jamaah itu punya kebiasaan ngajikan kitab itu langsung, dan mereka mewajibkan sanad. Kalau tidak ada sanadnya, misalkan Sahih Bukhari dari pengajar sampai ke Sahih Bukhari nggak ada, itu berarti nggak sah. Oh, Masya Allah. Oh, jadi kuat dia di sanad ya. Jadi mereka keyakinannya begitu. Walaupun pada prakteknya sanad yang mereka pegang itu nggak bisa bertanggungjawabkan. Tapi mereka kokoh seperti itu. Nah, berangkat dari ini jalan saya mendapatkan hidayah bisa kembali ke Mekah lagi ya. Jadi ketika mereka akan mengkajikan namanya Sunan Ibnu Majah, sanadnya nggak ada. Jadi dari sanadnya hilang, nggak ada. Yang ada hanya 5 dari kutub sita. Nah, disinilah fursah Allah membuka saya untuk kembali. Ya, di samping saya pulang dari Mekah 97 itu saya sudah banyak tanda tanya, kecurigaan, kayak nggak normal gitu. Ya. Banyak hal-hal yang aneh di pikiran saya itu. Yaitu Allah muka. Kemudian pulang mau ngadakan mereka kan asrama, hataman, asrama istilahnya. Kemudian kitab itu kita mutalaah, kita terus bersama. Saya juga ikut di situ. Setelah selesai penderasan bersama itu menyempurnakan makna ya koreksi makna kita aja, nggak ada pakai syarah yang nggak ada. Yang penting bisa dipahami. Gitu. Nah, itu nggak ada sanadnya, akhirnya kan mentok. Ya. Nggak mungkin mereka kajikan barang nggak ada sanadnya. Akhirnya kita cari gimana nih supaya dapat sanad, akhirnya ada salah satu ustadz dari Thailand yang kita sebut dulu Syekh Abdul Karim dari Thailand. Dia mendapatkan sanad dari Mekah. Itu Islam Jamaah juga? Bukan. Itu jadi wakil imam Islam Jamaah yang ada di Singapura sama Malaysia mengkabarkan di Thailand ada orang punya sanad. Akhirnya kita temui, terus dikasih sanad, ternyata dari Mekah juga sanadnya. Nah, di Islam Jamaah itu sudah ditutup bahwa di Mekah itu nggak ada yang sanad yang mutasil seperti yang mereka punya, itu tidak ada. Akhirnya setelah saya dan teman-teman yang di atas di pusat Islam Jamaah ini mendapatkan sanad dari Syekh Abdul Karim Thailand ini, saya dalam hati, lah ini dari Mekah. Sanadnya, urut-urutan gurunya dari Mekah. Saya 2 tahun di Mekah, kenapa saya nggak cari? Ya seharusnya ada kan. Nah, kan gitu. Jadi itu mulai ini dari Mekah. Yang kedua, diterima. Selama ini kan di benak kita kan di Mekah tidak ada kemurnian, tidak ada sanad, kesesatan yang ada. Jadi kontra ya. Gitu. Iya. Jadi saya pikir, akhirnya saya sudah punya anak 98 ya, 98 hampir 99. Saya bilang sama mertua, saya minta izin ke Mekah, cari sanad langsung. Waktu itu ya berangkat umroh panjang ya,
Ada zaman dulu kan masih boleh itu. Ya, betul. Kalau mau pulang yang penting punya tiket, Ya. jalan aja dulu. Ya, saya berangkat, betul. Di sana saya masih nyarinya di luar Masjidil Haram, karena doktrin itu sudah tertanam sejak kecil di Masjidil Haram itu nggak murni. Sudah berubah. Ya, sudah berubah. Yang ikut Yahudi lah, yang apalah Ya, ya. pokoknya. Jadi itu sudah tertanam di benak saya, sehingga walaupun saya sampai di Mekah nyarinya nggak di Masjidil Haram. Saya masuk di masjid-masjid, di tempat-tempat orang ngaji, saya nanyakan sampai namanya di Jabal Abu Lahab. Iya, iya. Dari Babu Malik Fahad ke daerah atas itu, naik sana. Dari masjid ke masjid. Nah, tapi pada akhirnya saya setelah 6 bulan, kurang lebih 4 bulan setelah musim haji, waktu sudah mau pulang saya belum dapat sanad. Belum dapat sanad. Ya ada orang cerita ada sanad, tapi kan nggak dapat penyerahan munawalah ataupun ijazah riwayat. Terus saya terakhir berdoa kepada Allah, nempel di multazam, ya Allah jangan sampai saya pulang tidak bawa sanad. Turun itu saya masih ingat sampai sekarang. Saya dengar dalil al-isnadu minad din laulal isnad laqala man syaa, dari arahnya lurusnya Hijri Ismail. Saya cari itu, ini Syekh Yahya ternyata, Syekh Yahya bin Utsman al-Mudarris, yang beliau dulu ya Syekh di Darul Hadis 10 tahun, kemudian pindah di Ma'had Haram hampir 20 tahun mungkin ya. Lalu beliau ngajar di tempat khusus, majelis khusus di lurusnya Hijri Ismail belakang. Nah, di situ saya terus, karena al-isnad minad-din lawan isnad laqala man syaa ma syaa. Ini nyambung nih. Iya. Ini dalil yang biasa dipakai oleh ucapan Abdullah bin Mubarak, dipakai oleh Islam Jamaah untuk Mungkin bisa ditranslate juga, Ustaz. ya. Al-isnadu minad-din, isnad itu sanad, sambungan guru itu adalah termasuk agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada isnad, sambungan guru, orang akan berucap dalam masalah agama ini seperti yang dia mau, siapapun mau dia. Nah, kalau nggak jelas sambungan gurunya kan gitu. Ini mankul nih berarti ya. Ya, dalam istilah-istilah jamaah mangkul, dan buktinya sanad itu. Nah, ada begitu itu saya udah nggak merhatikan, karena sudah ingin pulang kan. Ingin pulang, ingin bawa sanad. Udah doktrin yang tertanam itu saya kalahkan semua. Udah pokoknya duduk sini. Yang penting ambil sanad. Ya, yang penting ambil sanad dulu. Dari mana aja terserah lah. Ya. Gitu. Akhirnya duduk di situ. Duduk beberapa kali pertemuan. Kok sama ya gitu. Perasaan saya sama gitu. Perasaan sama. Bicaranya kemudian Quran itu, walaupun belum sampai ke bab isi detail masalah akidah kan. Islam Jamaah kan tidak ngerti akidah, nggak ngerti tauhid, nggak diajari itu. Saya dari kecil nggak pernah diajari tauhid, akidah itu apa, nggak tahu, nggak ngerti. Ngertinya pokoknya ngaji Quran hadis gitu aja, terus berjamaah seperti mereka. Ya. Akhirnya duduk di situ, berapa kali pertemuan, saya mulai kenalan. Terus saya sampaikan, kami ngaji di Indonesia, guru kami yang pertama dari sini, dari Masjidil Haram, muridnya Syekh Umar Hamdan. Beliau menanamkan kepada murid-muridnya bahwa berguru itu harus menyampaikan ilmu harus bersanad. Apakah Syekh punya sanad? Antum tanya itu, Ustaz. Ya, hal indakum as-sanad al-muttasil ila sahibul hadis atau muallifil hadis? Mujud indi. Masyaallah. Saudik insyaallah. Ya. Saya ujizu. Iya. Dapat nih berarti ya. Ya. Dan besoknya saya sudah kasih buku terjemahnya saya Sabat, namanya Najmul Badi, kemudian dibacakan, kemudian ditandatangani dan di stempel. Setelah saya baca, ternyata Syekh ini di Islam Jamaah itu kan yang diakui cuma 2,
Jadi Syekh Masjidil Haram itu yang diakui zaman itu guru pendiri dari Islamnya, pendiri Islam zaman namanya Haji Nur Hasan Al-Ubaidah. Nur Hasan Ubaidah. Mereka tambahin lubis luar biasa maksudnya. Oh, lubis. Oh, bukan gelar yang ada di salah satu Sumatera kan lubis kan. Kalau yang lubis. yang kita terima itu diartikan luar biasa. Oh. Luar biasa. Tapi kalau versi lain dari orang-orang tertentu itu katanya ketika mau menikahi putri Bugis, sehingga itu dimunculkan lubisnya. Ya. Lubisnya. Dituliskan dikasih lubis. Versi lain. Versi lain. Biasa identik lubis kan dari Sumatera kan. Oh ya, lubis itu mana ya? Lubis apa tuh? Medan atau Medan kan? Marga lubis. Medan. Pokoknya mau menikah dengan wanita yang marganya seperti ini terus dimunculkan lubis. Kan menikah di mana-mana. Itu jadi setelah saya dapatkan sanad itu, saya baca Syekh Yahya ini adalah murid dari Syekh Abu Samah Al-Muhaimin, Imam Masjidil Haram. Ini khatib Masjidil Haram dan adik dari Syekh Abu Samah Abdul Zahir. Syekh Abu Samah Abdul Zahir ini yang aku sebagai guru dari Kiai Nur Hasan Al-Ubaidah. Syekh siapa tadi? Syekh Abu Samah. Abu Samah Abdul Zahir dari Mesir. Nah, pendiri muassisnya Darul Hadis, sekolah Darul Hadis. Di Mekah nih, Ustaz. Ya, Darul Hadis. Nah, itu ternyata ini muridnya saya, ini murid. Oh, berarti sambung nih. Bahasanya Jokam dulu, bahasanya soalnya sambung nih sanadnya. Nah, pokoknya masih nggak jauh dari situlah. Akhirnya saya pulang, inti cerita, dan saya serahkan sanad itu kepada mertua saya. Ini bah, alhamdulillah saya dapatkan sanad. Senang luar biasa ya. Sampai nangis juga. Terasa bahwa beliau itu mengatakan dulu saya memerintahkan ini disebut namanya. Katanya di Masjidil Haram nggak ada sanad. Nah, ini nyatanya ada. Gitu. Nah, beliaunya itu baru tahu gitu. Dan mulai cair nih. Yang dulunya bertahun-tahun Masjidil Haram itu sesat, tidak murni, mulai cair. Gara-gara sanad tadi ada sanad itu. Nah, akhirnya saya ngambil kesempatan. Saya katakan, saya kalau hanya dapat sanad begini belum puas gitu. Belum puas. Saya mesti harus mendalaminya. Harus mendalami. Masa kitab cuman diserahkan toh, kan enggak. Bagaimana saya bisa memahami kalau saya enggak berguru? Nah, kata mertua saya, ya sudah nanti kamu berangkat lagi. Tapi jangan berangkat umroh, dia katakan. Kamu nanti berangkat pakai visa kalau dulu sampai sekarang masih ada visa hur, visa kerja tapi nggak kerja, visa bebas betul. Nah, itu. Akhirnya dicarikan itu, singkat cerita saya berangkat lagi. Di tahun berapa itu, Ustaz? Berarti itu sekitar tahun 2000. Yang berangkat dengan visa ini. Kalau sebelum itu saya juga terus berangkat ke sana, sering tinggal di sana 6 bulan, tapi umroh. Masih visa umroh gitu. Ya, jadi dan 2 tahun yang sebelumnya itu, semenjak saya dapatkan sanad itu, saya balik sana umroh. Belum berguru, tapi disitulah saya curi-curi waktu untuk mulai mendengarkan sehingga jawaban pertanyaan besar itu terjawab di situ. Mungkin nanti kita rinci insyaallah. Nah, disitulah saya balik lagi yang pakai visa itu. Kemudian saya mulazamah di beberapa syekh, termasuk Syekh Yahya, kemudian Syekh Abdurrahman Ajlan, kemudian termasuk Syekh di gedungnya Syekh Sudes juga diawali daurah ilmiah, kemudian di Syekh Basmul Muwatta dan lain-lain. Jadi hampir 1 tahun atau 2 tahun saya masih mulazamah aja. Setelah itu baru masuk di Ma'had Al-Haram Asy-Syarif dari Thalith. Jadi saya daftar di
apa namanya Tsanawi. Kalau di sini aliyah Ya, Tsanawi. iya. Tsanawi ula Tsanawi. Itu syaratnya harus hafal 250 bait Alfiyah Ibnu Malik kan. Alfiyah. Saya belum. Iya, iya. Saya belum. Ya sudah belajar sebagian tapi belum menghafalkan. Akhirnya saya diterima tapi diturunkan ke 3 I'dadi. Nah, disitulah saya sampai Qismul Ali. Kalau di Madinah ya di Fakultas Syariah, Takhassus Syariah juga Ali itu intizam, muntazim. Kemudian di Ummul Qura saya ngambil Thiqafah, dakwah Islamiyah. Dakwah Islamiyah. Thiqafah Islamiyah. Sampai tahun berapa itu Ustaz di sana? 2010. 2010 baru pulang ke 2010. Indonesia.